Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Mudah-mudahan kalian sekeluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya, siapkan buku dan alat-alat tulisnya. Sudah siap? Saksikan video berikut ini. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih di tema 1, yaitu sub tema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Anak-anak, makhluk hidup memerlukan tempat tinggal atau yang disebut dengan habitat. Coba diperhatikan, ini adalah habitat hutan, tempat tinggalnya hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Anak-anak, hutan harus dijaga kelestariannya. Nah, ini adalah gambar sedang melestarikan hutan. Dan ini adalah gambar reboisasi, yaitu penanaman kembali tanah yang kosong. Anak-anak, mengapa hutan harus dijaga? Yaitu agar tumbuhan dan hewan tetap terjaga kelestariannya. Perhatikan, itu adalah gambar kera. Disitulah tempat hidupnya. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah gambar burung, dan sebelahnya adalah ada gambar badak berjula 1. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus dijaga kelestariannya. Mengapa? Agar 1. Hewan dan tumbuhan tidak punah. 2. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. 3. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. 4. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, itu adalah bermacam-macam hewan. Pertama adalah simpansel, kemudian ada raja hutan yaitu harimau, kemudian ada komodo, kemudian ada burung cendrawasih. Nah, hewan-hewan ini harus kita jaga kelestariannya. Bagaimana caranya? Upaya atau usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan yang pertama adalah memahami cara merawatnya. Yang kedua, tidak memelihara hewan langka atau hewan yang sudah punah. Dalam arti di sini tidak boleh dipelihara secara pribadi di rumah. 3. Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, jadi dikembangbiakkan. Selanjutnya, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah teks berikut. Fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. Nah, Brunei Darussalam. Kemudian Kamboja, kamu baca. Yang ketiga adalah Indonesia, keadaan politiknya bagaimana harus kamu pahami. Laos, bagaimana keadaan politiknya juga harus kamu pahami di situ. Selanjutnya adalah Malaysia, bagaimana keadaan politiknya kalian juga harus tahu, harus dibaca dulu teksnya. Selanjutnya negara Myanmar, itu keadaan politiknya kalian juga harus paham. Dilanjutkan
Filipina. Bagaimana keadaan politik negara Filipina? Kalian juga harus pelajari. Negara Singapura. Keadaan politik negara Singapura juga harus kamu ketahui. Terus kan, untuk negara Thailand, kalian juga harus paham bagaimana keadaan politik negara Thailand. Kemudian Vietnam juga harus kalian ketahui bagaimana keadaan politiknya. Dilanjutkan anak-anak. Dari teks tadi bisa kalian baca lagi di buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 3 BB1 halaman 116-125. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah mengetahui keadaan politik dari setiap negara anggota ASEAN, sekarang perhatikan diagram Venn di bawah ini. Membandingkan dua negara ASEAN terkait kehidupan politiknya. Contoh di sini, kehidupan politik Malaysia yaitu 1. Bentuk pemerintahan monarki parlementer. Kemerdekaan Malaysia merupakan pemberian dari Inggris. Sedangkan untuk negara Singapura, keadaan politiknya yang pertama bentuk pemerintahan republik parlementer. Yang kedua, kemerdekaan Singapura diperoleh setelah keluar dari Federasi Malaysia. Nah, dari kedua negara tersebut, persamaannya adalah 1. Bentuk pemerintahannya sama-sama berbentuk parlementer. Yang kedua, sama-sama pernah dijajah oleh Inggris dalam waktu yang lama. Kita lanjutkan. Nah, sampailah kepada tugas A, yaitu bandingkan dua negara ASEAN di bawah ini terkait kehidupan politiknya. Jadi seperti contoh tadi, kalian mencari dua negara, kamu cari perbedaannya, kamu masukkan ke diagram Venn, kemudian cari juga persamaannya. Nah, di situ sudah ditentukan yaitu negara Indonesia dan negara Laos. Nah, untuk tugas B anak-anak, nomor 1, sebutkan dua nama taman nasional. 2. Terdapat di mana taman nasional yang kamu sebutkan. 3. Melindungi atau melestarikan jenis hewan tumbuhan apa? Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, yaitu jangan keluar rumah kecuali ada kepentingan mendesak. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.